Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah dan puasa yang kita lakukan hendaknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat sebuah pembahasan, yaitu sebuah tema tentang shaumut tatawwu', yaitu puasa tatawwu' atau puasa sunnah, dan juga wasaumul haram atau puasa haram atau puasa yang dimakruhkan. Artinya adalah pada 3 poin yang kita sebutkan, itu puasa tatawwu' dan puasa haram atau puasa dan juga puasa makruh, kita akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama adalah shaumut tatawwu'. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang shaumut tatawwu', itu puasa yang disunnahkan atau puasa tatawwu'. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-tatawwu' artinya adalah at-taqarrub ila Allah taala bima laysa bi fardin minal ibadat. Yaitu adalah puasa tatawwu' adalah puasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan wajib atau yang bukan fardu, maka ini adalah disebut dengan puasa tatawwu'. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maksudnya puasa tatawwu' di sini adalah puasa yang disunnahkan, dan ini adalah sebaik-baik amal ibadah. Karena ada sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu ta'ala wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Siapa yang berpuasa 1 hari fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun, 70 kharif. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah menunjukkan kepada kita, siapa yang melakukan puasa di 1 hari karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifan. Ini adalah faidah atau keutamaan yang diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis qudsi disebutkan, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam, seluruh amalan ibnu Adam itu adalah miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan saya yang akan membalas orang berpuasa tersebut. Allahu Akbar. Kalau Allah yang membalas puasa yang kita lakukan, maka tentunya balasannya adalah sangat luar biasa. Balasannya adalah sangat banyak, balasannya adalah sangat besar, dan kita menginginkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa sunnah ini ada beberapa banyak puasa sunnah ini akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah shaumu yaumi Arafah, yaitu berpuasa pada hari Arafah, yaitu al-yaumut tasi' min Dzulhijjah, yaitu hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Fayasunnu shaumu li ghairil hajj, maka disunnahkan untuk melakukan puasa tersebut bagi orang yang tidak melakukan haji. Bagi kita yang tidak mampu haji, maka janganlah kita bersedih, maka ada amalan yang pahalanya besar, yaitu berpuasa pada hari Arafah, yaitu pada hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah tersebut. Karena ada riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Faqala, lalu beliau bersabda, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Itu siapa yang melakukan puasa di Arafah tersebut akan menghapus dosa setahun yang lewat dan yang berikutnya.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika li anna yauma Arafah afdalul ayyam. Karena hari Arafah adalah sebaik-baik hari. Karena ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min yaumin aktsar min an ya'tiqallahu fihi minan nari min yaumi Arafah." Ini adalah tidak ada hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan seseorang di dalam hari tersebut dari api neraka melebihi daripada hari Arafah tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwa hari Arafah tersebut adalah hari yang sangat istimewa, hari yang memiliki keutamaan berdasarkan hadis yang diberikan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertemu dengan hari Arafah tersebut, maka jangan kita lewatkan. Artinya, hendaklah kita berpuasa niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan haji, maka berpuasalah pada hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Mudah-mudahan dengan kita menegakkan atau melaksanakan puasa Arafah tersebut, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah shaumu sittin min Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan berakhir. Kita sekarang berada di bulan Ramadan. Setelah selesai kita melaksanakan bulan Ramadan tersebut, maka janganlah kita bersedih tidak bisa melakukan puasa lagi, dan masih bisa kita melakukan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut, dan insya Allah kita mendapat keutamaan, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yustahabbu liman shama Ramadana an yatba'ahu bi siyami sittati ayyamin min Syawal, dan dianjurkan bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan untuk mengikuti puasa Ramadan tersebut dengan berpuasa di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Karena ada hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti setelah Ramadan itu 6 hari di bulan Syawal, maka itu adalah kasiyamid dahr, sama dengan dia seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Ini adalah keutamaan yang kita peroleh dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka boleh kita melakukan puasa tersebut imma di awal bulan Syawal tersebut, atau di pertengahan, atau di akhirnya. Yang penting Nabi kita alaihi salatu wasallam menyebutkan, kemudian mengikutinya setelah Ramadan tersebut 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan puasa sama dengan kasiyamid dahr, puasa setahun dari segi nilai pahalanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita melewatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menegakkan puasa di bulan Syawal tersebut sebanyak 6 hari. Maka kerjakanlah, lakukanlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memang hukumnya adalah sunnah. Artinya ketika kita melakukannya, kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita tidak mengerjakannya atau kita luput dari melaksanakan ibadah tersebut, lalai dari melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan kerugian yang sangat besar, dan kita tidak memperoleh pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka raihlah, gapailah pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah shaumu yaumi Asyura wa Tasu'a, yaitu berpuasa di hari Asyura atau puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 di bulan Muharram atau di tanggal 9-nya. Asyura itu adalah al-yaumul ashir min syahril Muharram, yaitu hari ke-10 dari bulan Muharram. Wa Tasu'a huwa al-yaumut tasi' min, yaitu hari ke-9 dari bulan Muharram tersebut. Dan disunnahkan bagi kita untuk berpuasa pada hari ke-10 sebagaimana mengikuti sunnah atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau melakukan puasa tersebut. Wa raghaba bisyamihi fima rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
shoma yauma Asyura, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari ke-10 dari bulan Muharram tersebut. Wa amara bisiyami, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk melaksanakan puasa tersebut. Jadi artinya kaum muslimin, ketika kita memerintahkan seseorang, ini perlu kita garis bawahi, ketika kita memerintahkan seseorang tersebut, maka sebelum kita perintahkan, kita yang pertama kali melaksanakannya. Sebagaimana Nabi menyebutkan, beliau anna Rasulullah shoma yauma Asyura, beliau berpuasa pada hari Asyura, kemudian memerintahkan sahabat itu berpuasa. Beliau pertama melakukannya, baru beliau perintahkan. Tapi hari ini terbalik, kita pandainya hanya memerintahkan, kita perintahkan orang untuk melakukan, namun kita tidak melaksanakannya. Maka sebelum kita melaksanakan, sebelum kita memerintahkan tersebut, kita yang pertama kali untuk melakukannya. Lakukan dulu, baru kita perintahkan orang lain. Kalau kita tidak mampu, hati-hati. Bila tidak mampu, maka jangan kita hanya memerintahkan kemudian kita tidak mengamalkan apa yang kita perintahkan. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencontoh beliau memerintahkan seseorang, memerintahkan sahabatnya, maka beliau pertama kali melakukannya. Maka kita tiru beliau sallallahu alaihi wasallam, kita berpuasa, kita perintahkan saudara-saudara kita, anak dan istri kita itu yang pertama kalinya untuk melakukan ibadah tersebut. Dan sebelum kita suruh mereka, kita yang melakukan dulu. Kita yang menegakkan dulu, baru kita melaksanakannya. Kalau tidak, nanti ditanya oleh orang, kita yang memerintahkan mereka. Kemudian ada yang bertanya kepada kita, apakah kamu melakukannya? Apa kita jawab? Kalau kita melakukannya, alhamdulillah saya melakukan. Sebelum saya memerintahkan, saya yang pertama melakukannya. Akan tapi ketika kita jawab saya belum melakukannya, maka kita akan dicemoohkan. Maka jauhilah hal yang tersebut, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an shoma Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah melakukan puasa Asyura, la in baqitu ila qabilin, kalau sekiranya aku hidup di tahun yang akan datang, yakni yauma Asyura, la asuman tasi, yaitu hari Asyura, niscaya saya akan melakukan puasa pada tanggal 9 atau puasa Tasu'a tersebut. Ini adalah fa illam yasum al-yawm at-tasi' ma'a Asyura istahaba an yasum al-yawm al-hadi asyara. Kalau dia tidak berpuasa di hari ke-9 dan juga hari ke-10, maka dianjurkan untuk berpuasa pada hari ke-11-nya. Wa dzalika lihikamin katsira. Ini adalah ada hikmah yang bisa kita petik dari melaksanakan puasa tersebut. Yang pertama adalah mukhalafatul yahudi fiktisorihim ala sumi al-ashir, yaitu menyelisih orang Yahudi yaitu dalam puasa Asyura tersebut. Karena ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sumu yauma Asyura wa khaliful yahud wa sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, yaitu Rasulullah SAW bersabda, puasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi, dan puasalah sebelumnya, satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Ini adalah yang dikabarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan kita dianjurkan untuk menyelisih orang-orang Yahudi dalam melaksanakan puasa Asyura tersebut. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah puasa tatawwu tersebut adalah siyamu thalathati ayyam, yaitu min syahr, yaitu yang disebut dengan ayyamul bid, yaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan, atau yang disebut dengan ayyamul bid. Ayyamul bid ini adalah al-yawmul tsalits asyar wal rabi'ul asyar wal khamis asyar min kulli syahrin qamariyyin, yaitu puasa ayyamul bid itu adalah puasa di tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 dalam setiap bulan Hijriyah, bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah atau bulan-bulan Hijriyah, bukan bulan-bulan Masehi. Karena patokannya dalam syariat adalah bulan Hijriyah, bulan Islam, bukan bulan Masehi yang ada pada kita. Maka saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembalilah kita dengan kalender Hijriyah, kalender yang ada dasar dari ajaran agama kita. Wa yustahabbu siyamuha, dan kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa pada setiap bulan tersebut atau pada ayyamul bid. Karena ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Awsani khalili bi thalathin."
kekasihku mewasiatkan kepadaku dengan 3 wasiat. Siyami salasati ayyamin min kulli syahrin, yaitu puasa 3 hari setiap bulannya, atau yang kita kenal dengan ayyamul bid. Ini menjadi landasan bagi kita, yaitu berpuasa pada 3 hari dalam setiap bulan. Ini dalil yang menunjukkan tentang puasa tersebut. Wa raka'atai duha, dan 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan saya berwitir sebelum tidur. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan kalau bisa kita untuk melaksanakannya atau menegakkan puasa tersebut, silakanlah kita untuk melakukan puasa tersebut. Dan juga ada riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shaumu thalathatin min kulli syahrin shaumud dahr, yaitu puasa 3 hari dan setiap bulan, yaitu puasa namanya adalah puasa dahar. Walhasil annahu yusannu shaumu thalathatin wa yusannu an takuna ayyamul bid. Dan ini adalah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah melakukannya adalah sunnah. Kalau kita melakukannya dan kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mampu untuk melakukannya, silakan kita melakukannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah siyamu yaumil itsnaini wal khamis, yaitu puasa Senin dan Kamis. Ya, ini mungkin sebagian dari kita banyak yang melakukannya. Ini adalah sesuatu yang bagus, dan ini adalah sesuatu yang dianjurkan kita untuk melaksanakannya. Yustahabbu shaumu yaumil itsnaini yustahabbu shaumu yaumil itsnaini wal khamis min kulli usbu'in, dan dianjurkan kita untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis setiap pekannya. Karena ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dan dia berkata, kana Rasulullah yataharra shaumal itsnaini wal khamis, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Dan juga ada riwayat dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal itsnain wa yaumal khamis, dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Fasuila an dzalik faqala, beliau ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, inna a'malan nas tu'radu yaumal itsnin wa yaumal khamis, sesungguhnya amalan-amalan perbuatan manusia diperlihatkan pada hari Kamis, Senin, dan pada hari Kamis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita melakukan puasa Senin Kamis tersebut, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang keenam adalah siyamul ashhuril hurum wa Sya'ban, yaitu puasa pada bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebut Ashharul Hurum, dan juga berpuasa pada bulan Sya'ban. Yustahabbu shaumul ashhuril hurum, dianjurkan kita berpuasa pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Wa afdaluha al-Muharram, dan yang paling afdal adalah bulan Muharram, karena ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, afdalus shaumi ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul laili, yaitu puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram, dan salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lewatkan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita. Kemudian juga kita disunnahkan atau dianjurkan untuk berpuasa pada bulan Sya'ban, karena Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan dalam sebuah hadis tentang puasa bulan Sya'ban tersebut adalah bulan yang sangat dilalaikan oleh manusia, dan juga pada bulan tersebut adalah diangkatnya amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ingin amalannya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berada dalam keadaan berpuasa. Allahu Akbar. Dan inilah yang kita cari. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah atau melaksanakan puasa tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan
bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.